Pernahkah kamu merasa ada seseorang yang diam-diam ingin menjatuhkanmu, tapi kamu tak bisa menunjuk siapa? Seolah ada bayangan gelap yang mengikuti langkahmu, tanpa wajah, tanpa suara, tapi terasa nyata. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Ramalan Dukun tentang mereka yang ingin mencelakakanmu, siapa mereka sebenarnya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Energi di sekitarmu akhir-akhir ini terasa ganjil, seperti berjalan di tengah kabut yang indah tapi menyesatkan. Sebuah kabut yang pada pandangan pertama tampak menenangkan, memelukmu dengan keheningan yang lembut, menyembunyikan segala hal yang seharusnya kau waspadai, mengaburkan batas antara kenyataan dan harapan, antara ketulusan dan tipu daya. Kamu merasakannya, meski samar. Sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang tak sepenuhnya terlihat, namun begitu kuat menyelimuti langkah-langkahmu, seolah-olah semesta sedang menyampaikan peringatan dalam diam. Kamu dikelilingi oleh senyum yang tampak tulus, perhatian yang kelihatannya hangat, dan kata-kata manis yang terdengar seperti berasal dari hati yang penuh kasih. Tapi jauh di dalam lubuk hatimu, ada getaran yang berbeda, yang tidak bisa kamu jelaskan dengan logika, hanya bisa dirasakan dalam keheningan jiwa. Seperti ada lapisan realitas lain yang ingin kamu singkap, kamu mulai menyadari bahwa tidak semua yang tampak baik benar-benar tulus. Mereka hadir bukan sebagai ancaman yang kentara, bukan dengan wajah marah atau suara lantang, melainkan sebagai siluet yang bergerak lembut di sela-sela harimu, membawa serta keraguan yang tidak bisa kamu buang, rasa tidak pasti yang pelan-pelan mengikis ketenangan batinmu. Orang-orang itu tidak menunjukkan niat buruk secara langsung, tapi dari gerak-gerik dan cara mereka memperlakukanmu, kamu tahu ada agenda tersembunyi yang mereka simpan rapat di balik senyum manis dan perhatian semu. Mereka tidak datang untuk menghancurkanmu secara terang-terangan, melainkan untuk menyusup pelan-pelan ke dalam ruang hidupmu, menyamarkan niat dengan kepedulian palsu, membisikkan harapan yang sebenarnya menjauhkanmu dari kebenaran yang sesungguhnya. Kamu seperti sedang diuji, bukan oleh dunia luar yang keras dan penuh ancaman, melainkan oleh dunia dalam dirimu sendiri, tempat di mana intuisi dan logika seringkali bertentangan. Kamu dipaksa untuk melihat lebih dalam, untuk membaca bukan hanya apa yang dikatakan, tapi juga apa yang tidak diucapkan. Bukan hanya siapa mereka tampaknya, tapi juga siapa mereka ketika tak ada yang melihat. Di tengah semua keraguan itu, kamu memilih diam, bukan karena tak mampu bicara, tapi karena kamu berharap diam bisa meredakan, bisa menyembuhkan, bisa menenangkan badai yang sedang diam-diam tumbuh di bawah permukaan. Selama ini kamu menahan semuanya dalam hati, kekecewaan yang kamu sembunyikan dengan senyum, kegelisahan yang kamu redam dengan harapan, dan luka-luka kecil yang kamu biarkan mengering sendiri, tanpa pernah benar-benar diobati. Kamu tahu ada yang tidak beres, kamu tahu sejak lama bahwa tidak semua perhatian itu tulus. Tidak semua yang mendekat benar-benar ingin melihatmu tumbuh. Tapi kamu memilih untuk menunggu, untuk bertahan, mungkin karena takut kehilangan, mungkin karena terlalu percaya bahwa waktu bisa memperbaiki segalanya. Namun, waktu justru memperjelas segalanya. Semakin lama kamu membiarkan semuanya tanpa kejelasan, semakin dalam energi negatif itu menyusup ke dalam hidupmu, ke dalam pikiranmu, ke dalam tubuhmu, bahkan ke dalam impianmu. Dan lelah itu pun datang, menggerogoti perlahan, membuatmu mulai mempertanyakan, sampai kapan harus bertahan dalam situasi yang tak pasti? Di saat itulah kamu menyadari bahwa diam tidak selalu menyelamatkan. Bahwa ada masa di mana kamu harus berkata cukup. Bahwa ada batas yang tak boleh dilewati, bahkan oleh orang-orang yang katanya mencintaimu. Dan ketika kamu mulai menatap perasaan, mencoba memahami akar dari semua kebingungan ini, muncul sosok lain. Seseorang yang energinya begitu kacau,
begitu mengganggu, dan begitu sulit diabaikan. Orang ini hadir seperti badai yang tiba-tiba, membawa amarah, ketidakseimbangan, dan rasa curiga yang tak masuk akal. Dia mungkin ada di tempat kerja, dalam lingkungan yang seharusnya mendukung, atau mungkin seseorang dari masa lalumu yang belum selesai berdamai dengan kenyataan bahwa kamu kini telah berubah, telah berkembang, telah melangkah lebih jauh dari titik di mana dulu kamu berada. Orang ini tidak suka melihatmu berdiri tegak. Dia merasa terancam oleh kekuatanmu yang baru, oleh ketenanganmu yang tak lagi mudah goyah, oleh keyakinanmu terhadap nilai dirimu sendiri. Dia bukan musuh dalam arti konvensional, tapi ancaman tersembunyi. Seseorang yang menciptakan ketegangan tanpa sebab, yang kehadirannya membuatmu merasa harus selalu waspada. Tapi kamu tidak lagi mudah dipatahkan. Kamu telah melewati terlalu banyak luka untuk kembali menjadi versi dirimu yang dulu. Sekarang, kamu lebih sadar, lebih tajam dalam menilai siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya ingin mengendalikanmu. Dan di tengah semua ini, di antara kekecewaan dan ketegangan, mulai muncul kekuatan dalam dirimu yang selama ini tersembunyi. Kekuatan yang tidak berteriak, tapi tenang dan teguh. Kekuatan yang tidak menyerang, tapi mampu membedakan mana yang sehat dan mana yang beracun. Kamu bukan korban dari cerita ini. Kamu adalah penulisnya. Kamu yang memegang pena, kamu yang menentukan arah, kamu yang memilih akhir. Dan dengan kekuatan itu, kamu bisa melihat segala sesuatu dengan lebih jernih. Kamu tahu bahwa cinta yang tulus tidak akan membuatmu merasa kecil, bahwa hubungan yang sehat tidak akan mengikis harga dirimu demi kenyamanan orang lain. Kamu tahu sekarang bahwa rasa iba tidak boleh menumpulkan logikamu, bahwa perasaan memang penting, tapi keputusan terbaik lahir dari keseimbangan antara hati dan akal. Dan kamu sudah cukup lama berdiam. Sekarang saatnya kamu bangkit. Bukan untuk membalas, tapi untuk membebaskan diri. Bukan untuk membuktikan apapun pada siapapun, tapi untuk menghormati dirimu sendiri. Dan dalam proses itu, kamu akan terluka. Kamu mungkin akan menangis lagi. Tapi tangismu malam ini bisa jadi adalah cahaya yang akan membimbingmu esok pagi. Luka ini, sepedih apapun, akan menjadi bahan bakar untuk kebangkitanmu. Dari sini akan lahir versi dirimu yang lebih kuat, lebih sadar, lebih jujur pada diri sendiri, dan lebih berani menjalani hidup dengan arah yang jelas. Setelah badai itu reda, kamu akan mulai melihat langit yang baru, langit yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Akan ada cahaya yang perlahan menyusup masuk ke dalam ruang hatimu yang lama gelap. Akan ada ide-ide baru, impian yang dulu kamu kubur karena takut gagal, dan hasrat untuk menciptakan sesuatu dari dalam dirimu sendiri. Dan semua itu akan menjadi nyata. Semangat yang dulu padam, kini menyala kembali. Api itu, yang dulu nyaris mati, kini menjadi pelita, yang kini menjadi pelita yang tidak hanya menerangi jalanmu, tapi juga memancarkan kehangatan dari dalam. Membuktikan bahwa kamu bisa bertahan dalam kegelapan, dan keluar dengan cahaya yang tidak berasal dari orang lain, melainkan dari dirimu sendiri. Cahaya yang lahir dari luka yang kamu rawat, dari kesedihan yang kamu terima, dan dari keteguhan yang kamu bangun secara perlahan, diam-diam, saat tak ada seorang pun yang tahu bahwa kamu sedang berjuang keras untuk tetap waras. Kamu mulai menata hidupmu bukan lagi berdasarkan ekspektasi orang lain, tapi berdasarkan pemahaman baru tentang dirimu sendiri. Kamu tak lagi mencari pembenaran dari luar, sebab kamu mulai sadar bahwa pengakuan yang paling penting adalah pengakuan dari dalam dirimu sendiri. Bahwa kamu cukup, bahwa kamu pantas, bahwa kamu layak dicintai, tanpa harus terus-menerus membuktikan diri. Tidak lagi kamu mengukur nilai dirimu dari bagaimana orang memperlakukanmu, tapi dari bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Kamu berhenti mengemis pengertian dari mereka yang tak pernah berniat memahami, dan mulai memberi tempat di hatimu untuk mereka yang tulus hadir tanpa syarat. Kamu belajar menutup pintu untuk yang datang hanya ketika butuh,
dan membuka ruang untuk yang datang karena peduli, karena ingin menemanimu, bukan mengendalikanmu. Semua luka yang pernah kamu rasa, semua kekecewaan yang dulu kamu telan dalam diam, kini menjadi bagian dari kekuatanmu. Kamu tidak lagi menyangkal rasa sakit itu, tidak lagi berpura-pura baik-baik saja, hanya demi menjaga hubungan yang tak seimbang. Sekarang, kamu tahu bahwa menyelamatkan diri bukan berarti menyerah, tapi bentuk tertinggi dari keberanian. Dan kamu memilih jalan itu. Jalan yang mungkin sepi tapi jujur. Jalan yang mungkin tak dimengerti banyak orang, tapi tidak mengkhianati dirimu sendiri. Kamu berjalan perlahan tapi pasti. Langkahmu kini lebih tenang, bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena kamu tak lagi takut menghadapi yang belum terjadi. Kamu sadar, hidup tak selalu harus jelas arahnya. Ada kalanya kita hanya perlu melangkah, percaya bahwa setiap langkah akan menuntun kita pada tempat yang tepat. Dan selama kamu jujur pada diri sendiri, kamu tidak akan benar-benar tersesat. Kamu mulai menyusun ulang prioritas, membangun batas, dan memilih dengan siapa kamu ingin tumbuh. Tidak semua orang pantas kamu perjuangkan. Dan itu bukan bentuk kebencian. Itu bentuk cinta pada diri sendiri yang akhirnya kamu pelajari setelah semua luka ini. Kamu tak lagi mudah tergoyah oleh rayuan manis yang menyamar sebagai perhatian. Tak lagi luluh hanya karena seseorang berkata mereka peduli. Sekarang, kamu menilai dari konsistensi, dari ketulusan yang tampak dalam tindakan sehari-hari, bukan dari janji yang mudah diucap saat suasana hati sedang manis. Kamu belajar membedakan cinta dari manipulasi, kepedulian dari pengendalian, dan hadir dari sekadar muncul saat butuh. Kamu lebih peka pada energi yang mendekat, yang datang dengan niat baik akan terasa ringan, yang datang dengan motif tersembunyi akan terasa berat, bahkan sebelum kata-kata mereka terucap. Itu intuisi barumu, hasil dari perjalanan panjang menyembuhkan diri. Dan perlahan, kehidupan pun mulai menjawab. Bukan dengan hal-hal besar yang dramatis, tapi dengan kejadian-kejadian kecil yang menyentuh. Pertemuan singkat yang menghangatkan hati, kesempatan baru yang datang tanpa diduga, rasa tenang yang muncul tanpa alasan. Semua itu adalah tanda bahwa kamu sedang berada di jalur yang tepat. Bahwa saat kamu mulai memilih dirimu sendiri, semesta pun ikut merespons. Kamu mulai disatukan dengan orang-orang yang selaras dengan jiwamu. Bukan hanya sekadar hadir secara fisik, tapi juga memahami secara batin. Perjalanan ini belum selesai. Akan ada tantangan lagi, akan ada luka baru. Tapi kini kamu tidak lagi berjalan dengan hati yang rapuh. Kamu punya bekal, kesadaran, keberanian, dan cinta yang tidak menggantungkan dirinya pada siapapun. Kamu akan tetap terbuka untuk cinta, untuk hubungan, untuk koneksi yang sejati, tapi kamu tak akan lagi kehilangan diri dalam proses mencintai orang lain. Karena kamu telah belajar, tidak ada yang lebih penting dari mencintai dirimu sendiri terlebih dahulu. Dan pada akhirnya, kamu akan tersenyum. Bukan karena semuanya telah sempurna, tapi karena kamu akhirnya menemukan tempat pulang, bukan pada seseorang, bukan pada sebuah rumah, tapi pada dirimu sendiri. Pada versi dirimu yang utuh, yang tidak lagi butuh pengakuan luar untuk merasa cukup. Pada dirimu yang kini tahu bahwa meski sempat jatuh, patah, dan hampir menyerah, kamu mampu bangkit dan menjadi cahaya, bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 3322 sebanyak-banyaknya di kolom komentar.
Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.